sekedar ingin melihat kondisi terowongan Paledang saat ini, tim selebritas yang bersama praktisi mistik Kiroso mendatangi terowongan tersebut untuk merasakan pesona mistis yang ada di sana. Seperti selebritas yang ini saya merasakan energi yang benar-benar ini dari depan saya ini ya kayaknya. Ini sudah diliputi energi yang berwarna auranya hitam ke kuning-kuningan ya. Jadi hitam agak coklat di sini. Dan ada rasa mual di saya karena benturan energi ya. Ada sosok di belakang saya ya. Jadi ini sosok yang tua tinggi dan memakai baju t-shirt biasa, atas hitam, bawahnya ini saya nggak nampak kaki. Jadi dia yang menginformasikan saya tadi bahwa di sini memang sudah sejak pembangunan berdirinya terowongan ini sudah menelan banyak korban. Sebelahnya dia ini ada Masya Allah. Ini baru, makhluk baru. Merinding saya. Ini sebelah sini juga, ini luar biasa ini energinya. Saya merasakan energi yang cukup tidak nyaman bagi saya karena sepertinya ini juga dimanfaatkan oleh mungkin ya insya Allah dimanfaatkan beberapa orang untuk maksiat. Ya, artinya mungkin karena saya bisa merasakan energinya. Nah, ya, ini ada seperti bekas celana, ya kan? Jadi dibuat maksiat, entah itu minum-minuman atau dan sebagainya. Ini menambah tempat ini semakin angker dan memunculkan makhluk-makhluk yang tak kasat mata lebih negatif. Jadi ada wanita yang biasanya menampakkan diri, sebenarnya dia itu tidak jadi, dia hanya menunjukkan eksistensi keberadaan dia itu ada ya. Jadi ini di belakang saya tadi ada 4 tadi, ini 2 diantaranya terindikasi menurut saya memang dia sering menampakkan diri karena tadi pertama ketika saya masuk dari sono. Hari ini kita ada di Denpasar, Bali, tepatnya di Serangan. Kesan angker tempat ini membawa Ki Sambung Roso bersama tim silet datang langsung menguak misteri bangunan bekas pabrik konveksi tersebut. Dan di saat mencoba memasuki bagian dalam bangunan, Ki Sambung Roso mencoba masuk langsung ke dalam bangunan ini. Lewat celah seng di bagian samping pabrik, Ki Sambung Roso langsung menuju area tengah bangunan yang dulunya pernah digunakan para pekerja konveksi. Di area cukup luas tersebut, Ki Sambung Roso mengaku tak terlalu merasakan energi negatif. Justru di satu ruangan di bagian pojok, Ki Sambung Roso merasakan adanya daya tarik energi metafisika di sana. Ini di depan ini sebenarnya bukan pintu masuk ya, karena pintunya udah tertutup. Ini pintu samping dan ini sudah tertutup rapat di sini. Dan ada sedikit celah di sini untuk mungkin bisa melihat atau masuk dari sini. Dan ini energinya luar biasa. Saya merasakan ini banyak sekali, bukan puluhan lagi, tapi ratusan dari makhluk astral yang ada di sini. Nah, ini lokasi di atas ini juga cukup saya merasakan energinya sangat kuat ini pemirsa. Energinya sangat kuat di atas ini. Di sini saya tertarik di pojok itu sepertinya ada sesuatu yang menarik saya di sana. Kita coba pemirsa, kita coba ke atas. Kita coba lihat kondisi di atasnya karena saya terasa tertarik di sini. Muhammad wa asgili zalimin bizalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin wa akhrijna min
bainihim salimin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedulurku, pagi ini saya sudah berada di kota Yogyakarta. Datangnya semalam sebenarnya, dan saya insya Allah akan gentayangan dan bersilaturahim dengan sedulur-sedulur sambung rasa ya. Dan saya doakan semua baik-baik saja. Dan sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung rasa dulu. Mental kaya teko kabeh wujud, komentar dulu wujud. Alhamdulillah sedulur sambung rasa. Jadi bagi sedulur sambung rasa yang ada di Yogyakarta, infokan lokasi-lokasi keramat sakral yang mungkin saya belum tahu, yang belum dipublikasikan. Juga bila ada sedulur sambung rasa yang mengalami gangguan gaib, silakan WhatsApp di nomor saya 081 217717009. Ingat, nomor WhatsApp Kisah Mengroso hanya itu, 081 217717009. Dan rekening saya cuma satu, BCA 13020075942 atas nama Dian Anugerah Sulistiawan. Bagi yang rumahnya mengalami gangguan gaib dan sebagainya, silakan WhatsApp di nomor saya ya, 081 217717009. Dan harus sabar. Karena apa? WhatsAppnya numpuk banyak sedulur. Setiap hari itu ribuan, bukan satu, bukan dua orang aja. Jadi saya sedulur sambung rasa harus sabar ya, karena saya juga banyak tamu. Dan hari ini alhamdulillah, hari ini saya kedatangan salah satu lover kita, sedulur kita yang ada di Jogja, yang dimana beliau sudah katanya mengikuti gentayangan saya sejak 2019 katanya. Nanti coba cerita-cerita sama beliau. Mau tahu nggak biar sharing-sharing gimana sih kalau ketemu saya terus bisa silaturahim kita. Alhamdulillah, karena silaturahim itu sunnah Rasulullah, dimana manfaatnya, faedahnya silaturahim itu kita akan dipanjangkan usia, diberkahi, rezekinya mengalir deras tanpa batas ya. Tapi tetap saya doakan semua sedulur sambung rasa, mudah-mudahan yang utangnya banyak segera lunas, yang lagi sakit secepatnya sembuh, yang lagi tidak punya jodoh secepatnya dapat jodoh, yang lagi belum punya momongan secepatnya dapat momongan atau anak dari Allah soleh-soleha ya. Dan yang belum punya pekerjaan, mudah-mudahan secepatnya diberikan pekerjaan yang baik. Ingat sedulurku, patuhi protokol kesehatan ya. Karena bagaimanapun yang percaya COVID silakan, nggak percaya tetap harus percaya, karena bagaimanapun virus itu ada ya. Virus itu ada. Kalau takut sampai terjadi psikosomatis, maka jangan dengarkan media-media yang mungkin membombardir pikiranmu tentang COVID, mati seperti itu ya. Kematian itu pasti ada karena Allah ya, karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita akan kembali kepada Allah ya. Di sini saya bersama sedulur saya, nanti kita kenalan, saya juga belum kenalan. Alhamdulillah beliau datang dan insya Allah ingin terapi ya, insya Allah. Tapi saya mau izin untuk ngobrol-ngobrol sebentar ya, biar tahu beliau siapa dan saya bagaimana kalau ketemu dengan sedulur kita yang ada di kota Yogyakarta. Saya sekarang bersama Bang Oman atau Abah Oman Surogento sebagai asisten saya saat ini ya. Baik, Abah Oman, mungkin beliau bisa ngobrol-ngobrol sedikit ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu asli Yogyakarta? Ya, saya asli Yogyakarta, teman saya lahir di Plekonang 1, Tebos, Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Iya. Iya. Tapi lahirnya di sono ya? Ya, lahirnya di Plekonang 1. Itu ikut Yogyakarta atau mana? Ikut Yogyakarta ya? Iya. Berarti asli sini ya Bu? Iya. Oke, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah bisa silaturahim Iya, ya. alhamdulillah. Saya mohon maaf semalam juga karena banyak tamu juga ya. Iya, Sampai jam berapa Bang? 1:30 apa jam 2 kita Bang? 1:30 ya? 1:30. Ada 6 orang 7 orang lah ya. Jadi saya memang seperti ini, saya batasin karena saya harus mengikuti protokol ya. Iya. Kesehatan, dimana nggak boleh banyak tamu juga gitu. Iya Ibu. Iya. Silakan ngobrol-ngobrol. Saya bersyukur. Saya nggak bisa menahan air mata, saking saya senangnya bisa ketemu sambung rasa. Alhamdulillah, semoga bisa menghilangkan apa yang sakit di badan saya, membantunya ya Allah. Amin insyaallah. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Semoga semuanya dikasih kesehatan
kesuksesan dan umur panjang di Sambung Rasa sekeluarga, dan tim-timnya diberi kekuatan dan ketabahan. Semua permintaan bantu dikabulkan sama Allah yang Maha Kuasa. Amin, 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 amin. Ya Allah, saya cukup banyak terima kasih. Saya menangis bukannya apa, saya saking terharu dan senangnya saya bisa ketemu Sambung Rasa. Semoga dengan jalan ini saya bisa sehat dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Amin. Barang yang sudah terlanjur apa saya biar lupakan, dan saya kuat menerima kenyataan yang saya terima ini. Amin, amin. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu sabar. Bagaimanapun kalau kita sudah ada niat, insya Allah pasti ada jalan kemudahan. Amin. Alhamdulillah. Manusia hanya diutus Allah yakin kepadanya dan kemudian ikhtiar kepadanya. Amin. Ikhtiar syariatnya kepada orang-orang yang mungkin memahami masalah Ibu, hakikatnya ke Allah. Amin. Ya Bu ya. Jadi saya hanya piranti yang dimana mungkin karena Allah juga kita dipertemukan Ibu. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, bisa saya ngobrol sebentar tentang apa sebenarnya yang bermasalah dalam diri Ibu, apa sebenarnya? Begini ya, saya bicara dari awal ya. Ibu, minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini juga kesalahan saya atau keluarga saya juga kurang tahu. Yang jelas yang menimpa saya itu pada waktu pertama kalinya entah apa yang masuk di telinga saya sebelah kanan. Seminggu kemudian saya pingsan di dapur sampai nggak sadar. Saya merasa nggak bisa jalan selama 1 minggu. 1 minggu nggak bisa jalan? Iya, nggak bisa jalan 1 minggu, baring di atas ranjang, makan minum dikasih sama suami. Terus ini rasanya sekarang ini kaku berat. Terus saya pertamanya kan jualan keliling sayur. Setelah itu keliling sayur saya berhenti. Terus selama itu saya berobat kemana-mana entah tidak terhitung. Ya maaf cakap, namanya juga orang bingung. Ya enggak ngurus itu ini itu. Yang penting saya minta tolong. Entah itu entah enggak, saking kebingungan. Jadi sebelumnya saya minta maaf. Sekarang saya sudah sadar. Apa-apa dari Allah, asalnya dari Allah, harus kembali ke Allah. Makanya saya banyak berterima kasih kepada Allah Maha Esa, saya bisa ditemukan sama Sambung Rasa. Semoga apa yang ada di badan aku ini bisa dihilangkan yang rasa kaku, berat, dan sakit. Ya, jadi Ibu memang ada energi negatif ya di belakang ini. Saya nggak bilang makhluk Allah ya, tapi saya selalu mengatakan itu energi negatif. Karena kalau saya bilang itu ada makhluk Allah gaib yang fasik, yang jahat, nanti akhirnya kita akan termindset bahwa makhluk Allah seperti itu jahat. Ya, ini saya anggap ini adalah energi negatif Sambung Rasa ya. Ini ada energi negatif, beberapa energi negatif di mana itu yang mengikat Ibu sebenarnya. Ibu kalau sebelumnya pernah marah sama siapa kalau saya boleh tahu? Pernah ada dongkol marah sama siapa sebelumnya? Kalau dongkol itu atau seseorang yang dimana pernah? Ya, kalau perasaan saya nggak ada sih, cuman orang itu yang dongkol sama saya ada. Saya maaf kata ya, saya itu namanya juga perempuan, orang nggak punya ya dipanggil orang kaya, kata aku dalam batin. Saya mau disuruh apa kan gitu. Disuruh situ, dia buka laptop, istrinya sudah ke kantor, dianya kan belum kan pegawai negeri, cuman masih di rumah. Cuma saya nggak tahu dalam pikiran saya. Itu dikasih di laptop namanya, saya juga orang bodoh kan nggak tahu laptop itu apa gitu. Ini saya ajarin gitu, ya maaf cakap, dikasih tahu gambar yang mau dibilangin zalik, orang yang berhubungan gelap gitu ya. Jadi orang yang berzina ya? Iya, itu saya, ya ampun, enggak Pak, minta maaf kataku. Saya pulang lari. Itu saya nggak tahu ada dendam apa gimana sih, kurang tahu. Cuman ada lagi masalah yang besar, satu lagi masalah jalan. Jadi saya sama tetangga itu sudah masih family, sepupuan gitu. Jadi kalau saya lihat harus bayar 5 juta katanya. Masya Allah. Terus saya bilang, ya kalau disuruh bayar segitu saya nggak mampu kataku. Kalau boleh mintalah jalan setapak, jangan bayar 5 juta. Biarpun sejengkal kamu harus bayar 5 juta. Terus ada tetangga saya bilang, jangan susah kamu,
bikin jalan di sini, lewatlah secukupnya gitu. Saya bisa jalan di situ. Nah, akhirnya namanya juga suami saya mungkin ya kurang paham ya kira, maklum orangnya ada di bawah situ, mau ikut ke sini tadi, cuman saya nggak boleh. Dia marah sama orang itu, ke tempatnya orang yang bantu yang nggak boleh lewat itu, orangnya lewat di depan rumah saya. Tapi saya sudah bilang berkali-kali, nggak usah dibikin ribut, nggak usah bikin masalah, kita nggak boleh lewat, nggak apa-apa, kita diam, lewat mana yang bisa gitu. Sama suami saya dia pulang dicegat gitu, jadi bertengkar katanya, soalnya saya keliling, nggak ada di rumah, keliling sayur, belum pulang gitu. Terus dia bilang gini. Nah, akhirnya 1 minggu kemudian ibunya bilang gitu, kapan ya barang ini jatuh biar mampus, biar nggak ada di dunia, katanya dengan kasar. Saya bilang astagfirullah, apa yang mau dihapus sama saya. Nah itulah akhirnya ada masuk di dalam telinga sekitar jam 3:30 pas saya mau ngambil tabung gas ke toples saya gitu. Akhirnya sampai di tanjakan masuk ke telinga, rasanya macam disengat kalau jengking gitu. Terus saya korek-korek, rasanya hilang. Saya nggak merespon itu karena saya ngurusin orang belanja kan, satu-satu itu, jadi nggak ingat. Terus kok 1 minggu kemudian saya jatuh di dapur. Nah itulah sampai sekarang rasanya berat dan kaku. Kalau bergerak cepet, tangan ini bergerak cepet, langsung sakit sama kenceng sama beratnya itu nambah parah gitu. Sampai sekarang ya. Iya masih ya. Intinya gini, kita di sini jangan suudon ya, kita berusaha untuk husnudon ya. Ketika punya masalah kita, Rasulullah sudah memberikan solusi. Solusinya apa? Bermuhasabah, muhasabah atau introspeksi diri. Jadi dalam satu ayat ya, insya Allah saya bukan ustadz, bukan ulama ya, saya bukan kiai, saya hanya orang biasa yang ingin balighani walau ayat, yang menyampaikan Allah satu ayat. Jadi dalam ayat Allah itu ada di surah ayat 30 insya Allah. Sebenarnya itulah masalah hidup kita. Jadi seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum fayaqwan fasir, katanya Allah. Sesungguhnya masalah yang terjadi di dalam hidupmu itu sebab dari perbuatanmu sendiri. Maka Rasulullah memberikan saran, solusi untuk bermuhasabah. Muhasabah mungkin introspeksi ya, muhasabah itu introspeksi. Mungkin saya punya masalah, punya salah. Ya, karena hakikatnya orang bermasalah itu pasti punya salah. Ya, orang bermasalah ini pasti punya salah. Salah sama siapa? Ya dicek, abul minallah wa abul minan wa abul minan nasi. Hubungannya dengan Allah gimana Ibu? Hubungannya dengan sesamanya bagaimana? Itu pasti ada masalah di situ. Mungkin ya kita harus menurunkan ego ya, open minded ya. Ketika saya sampaikan, saya tidak bermaksud menggurui, saya hanya mengingatkan. Ya, saya hanya mengingatkan. Mudah-mudahan ada keberkahan di situ. Nanti Ibu saya bantu dengan sholawat nariyah, ruqyah sholawat. Lalu saya berikan media untuk tadi bawa air putih ya. Oke, nanti kita terapi. Ya sedulur sambung rasa ya, kita nggak bisa lama-lama karena terapinya private ya, privacy juga. Bagi sedulur sambung rasa yang ada di Jogja, monggo silakan wujud di nomor saya tadi yang sudah saya sebutkan. Silakan, mumpung saya hari ini terakhir saya di Jogja, besok saya udah pulang. Ya alhamdulillah kita bisa ketemu ya. Kita terapi. Tadi Ibu ada sama siapa lagi? Ada saudara juga, 2 ya. 2 ya. Ada 3 orang ya nanti ya, gantian ya, pelan-pelan ya Bu ya. Bismillah, karena tempatnya nggak terlalu gede, nggak seperti di pendopo saya. Itu ya Bu. Saya doakan dan doakan juga beliau ini sehat sedulurku. Ya doakan beliau sehat ya sedulur. Mudah-mudahan ada keberkahan. Ya. Jadi mudah-mudahan hari ini ikhtiar terakhir Ibu untuk masalah Ibu ya, karena tidak ada sesuatu hal itu yang kebetulan. Semua sudah terencana. Itu adalah rencana Allah. Rencana Allah. Maka kita harus berpasrah sama Allah. Karena apa? Allah itu tahu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Itu saja pesan saya sedulur. Ya, ingat, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan energi vibrasi positif ke dalam hidupmu dan keluargamu. Semoga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko kabeh. Sholatun bisalamil mubin linuqati ta'in
shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi.